Assalamualaikum anak-anak. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah semuanya sehat-sehat ya. Sudah makan belum? Baiklah kalau sudah. Kita hari ini akan membahas materi tentang kecanduan Android. Apakah anak-anak tahu apa itu kecanduan Android? Baiklah kalau belum tahu, Ibu akan menjelaskannya. Pengertian kecanduan Android. Cowan dan kawan-kawan 2013 menyebutkan bahwa istilah kecanduan Android adalah sebagai perilaku keterikatan atau ketergantungan terhadap Android yang memungkinkan menjadi masalah sosial, seperti halnya menarik diri dan kesulitan dalam performa aktivitas sehari-hari, atau sebagai gangguan kontrol impuls terhadap diri seseorang. Apakah sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Baiklah, kepada Kaisa silakan. Jadi, maksud dari gangguan impuls ini adalah kegagalan individu dalam menahan godaan atau hasrat. Jadi, individu tersebut tidak bisa menahan diri untuk bermain Android. Selanjutnya, faktor penyebab kecanduan Android. Agusta 2016 mengemukakan ada 4 faktor penyebab kecanduan Android, yaitu faktor pertama, faktor internal. Faktor ini terdiri atas faktor-faktor yang menggambarkan karakteristik individu, yaitu tingkat sensational seeking yang tinggi. Sensational seeking atau biasa disebut pengertian pencarian sensasi adalah sifat yang didefinisikan sebagai kebutuhan-kebutuhan yang beragam, baru, dan sensasi-sensasi kompleks serta keinginan untuk mengambil resiko baik secara fisik maupun secara sosial. Yang kedua yaitu self-esteem yang rendah. Self-esteem itu sendiri adalah evaluasi diri individu terhadap kualitas atau keberhargaan diri sebagai manusia. Yang ketiga yaitu kepribadian ekstraversi yang tinggi. Yang keempat, kontrol diri yang rendah. Kontrol diri adalah kemampuan individu untuk menyusun, membimbing, mengatur, dan mengarahkan langkah-langkah dan tindakannya untuk mencapai sesuatu yang diinginkan. Selanjutnya yang B, faktor situasional. Faktor ini terdiri atas faktor-faktor penyebab yang mengarah pada penggunaan Android sebagai sarana membuat individu merasa nyaman secara psikologis ketika menghadapi situasi yang tidak nyaman. Dalam hal ini, individu akan cepat bertindak ketika berada pada situasi yang tidak nyaman dan merasa terganggu aktivitas bila ada situasi yang tidak diinginkan dan mengalihkan perhatian pada Android. Yang ketiga yaitu faktor sosial. Terdiri atas faktor penyebab kecanduan Android sebagai sarana berinteraksi dan menjaga kontak dengan orang lain. Dalam hal ini, individu selalu menggunakan ponsel untuk berinteraksi dan cenderung malas untuk berkomunikasi secara langsung dengan individu yang lain. Yang D, yang keempatnya, faktor eksternal. Faktor ini terkait dengan tingginya paparan media tentang Android dan berbagai fasilitasnya. Hal ini membahas bagaimana besarnya pengaruh media dalam mempengaruhi individu untuk memenuhi kebutuhan akan Android. Dampak kecanduan Android ini terbagi menjadi dua. Yang pertama itu efek fisik dan yang kedua itu efek psikologis. Efek fisik ini ada 4. Yang pertama yaitu masalah pada mata. Karena terlalu sering menatap layar Android sehingga mata menjadi lelah, menjadi kering, dan penglihatan menjadi terganggu. Yang kedua yaitu nyeri di bagian tubuh tertentu, seperti sakit leher, nyeri bahu, nyeri pada jari-jari, dan pergelangan tangan. Infeksi. Layar Android adalah sarangnya jutaan kuman. Bahkan ada riset yang menyatakan bahwa kuman E. coli penyebab diare paling banyak ditemukan di layar Android, sehingga pecandu Android bisa terkena infeksi. Yang keempat yaitu kurang tidur.
Pecandu Android sering menggunakan handphone hingga dia bergadang, sehingga kualitas dan waktu tidurnya menjadi berkurang. Efek psikologis. 1. Menjadi lebih mudah marah dan panik. Yang kedua yaitu stres. 3. Sering merasa kesepian karena berjam-jam menghabiskan waktu tanpa bersosialisasi dengan orang lain. Yang keempat, sulit fokus atau berkonsentrasi ketika belajar atau bekerja. 5. Masalah dalam hubungan sosial, baik dengan keluarga, teman, rekan kerja, atau pasangan. Cara mengatasinya, yang pertama, tidak menggunakan Android ketika sedang berjalan, apalagi saat mengoperasikan kendaraan bermotor. Hal ini dapat membahayakan diri sendiri dan orang lain. Tepikan kendaraan dan berhentilah sejenak jika Anda merasa ada notifikasi penting. Yang kedua, atur dan batasi waktu penggunaan Android, misalnya maksimal 2 atau 3 jam dalam sehari. Jika pekerjaan mengharuskan Anda menggunakan Android atau gadget, maka cobalah cari aktivitas lain yang tidak menggunakan Android setelah selesai bekerja. Yang ketiga, tidak menggunakan Android ketika sedang makan bersama atau saat ada acara keluarga. Utamakan bentuk komunikasi secara langsung agar Anda dan keluarga dapat menikmati kebersamaan dan tetap menjalin kedekatan. Yang keempat, tentukan area bebas Android. Misalnya, tidak menggunakan Android ketika berada di kamar mandi, dapur, atau kamar tidur. Yang kelima, ganti waktu penggunaan Android dengan aktivitas yang lebih sehat, seperti berolahraga atau membaca buku. Yang keenam, jangan bermain Android ketika akan tidur. Demikianlah materi yang bisa Ibu sampaikan hari ini. Jadi anak-anak, kehidupan berlalu begitu cepat. Jangan sia-siakan hidup Anda hanya menatap layar ponsel. Gunakanlah waktu dengan sebaik mungkin, karena waktu tidak bisa diputar kembali. Ibu ucapkan terima kasih. Kepada Allah, saya mohon ampun bila taufik hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.